Kematian adalah takdir yang menjadi rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak ada satupun makhluk yang bisa lari dari kematian. Termasuk kisah sahabat Nabi Sulaiman yang mencoba menghindari malaikat maut dengan cara berpindah tempat melalui anginnya Nabi Sulaiman. Kisah ini tercantum dalam kitab Al-Majalis As-Saniyah karya Syekh Ahmad bin Syekh Hijazi Al-Fushni. Suatu hari, Nabi Sulaiman sedang menjamu tamu-tamu beliau. Di tengah perjamuan makan itu, sesosok lelaki menghampiri Nabi Sulaiman. Lelaki yang menghadap Nabi Sulaiman itu rupanya adalah malaikat Israel. Usai menemui Nabi Sulaiman, malaikat Israel tampak menatap lekat ke arah seseorang di antara tamu-tamu yang hadir. Mata malaikat Israel mengikuti orang tersebut, lalu tidak lama kemudian ia pergi. Orang yang ditatap oleh sang malaikat maut rupanya menyadari tatapan itu. Lelaki tersebut menunjukkan sikap resah, hingga Nabi Sulaiman menghampirinya. "Wahai saudaraku, apakah yang menyebabkanmu tampak sangat resah? Apakah ada yang tidak memuaskanmu dari jamuan ini?" tanya Nabi Sulaiman pada tamunya. "Bukan begitu saudaraku," jawab sang tamu. "Jamuan yang engkau berikan sungguh lebih dari yang aku harapkan. Engkau memang orang yang sangat mulia." Nabi Sulaiman lalu bertanya kembali, "Lalu, apa yang membuatmu resah? Sampaikan padaku, mungkin aku bisa membantumu untuk mencari jalan keluarnya." Sang tamu kemudian menceritakan seseorang yang sedari tadi menatapnya saat sedang berbincang, namun kemudian menghilang saat sang tamu melihat ke arahnya. Nabi Sulaiman kemudian menjawab, "Dia adalah sahabatku, sang malaikat maut." Sang tamu itu menceritakan apa yang dirasakannya kepada Nabi Sulaiman. "Wahai Nabi Allah, tadi aku melihat orang itu selalu menatapku. Sampai-sampai aku merasa takut dibuatnya," ujarnya. "Apakah ia hendak mencabut nyawaku? Tolong selamatkan aku darinya," kata lelaki itu dengan cemas. Nabi Sulaiman kemudian bertanya kepada tamunya itu, "Bagaimana cara agar aku bisa menyelamatkanmu? Suruh saja angin untuk membawaku pergi hingga ke India. Dengan begitu, mungkin saja ia akan kehilangan jejakku sehingga tidak bisa mencabut nyawaku," usul sang tamu. Nabi Sulaiman kemudian memanggil angin untuk membantunya. Nabi Sulaiman memang bisa mengendalikan angin, sebagaimana yang tercantum dalam Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 81. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ. Dan kami tundukkan untuk Sulaiman angin yang sangat kencang tiupannya, yang berhembus dengan perintahnya ke negeri yang kami beri berkah padanya. Dan kami Maha mengetahui segala sesuatu. Sang angin diperintahkannya mengantar tamu itu hingga ke bagian paling ujung negeri India. Nabi Sulaiman memberi pesan agar angin membawanya pergi secepat mungkin. Nabi Sulaiman yang sudah berada di istananya kemudian dihampiri oleh malaikat maut. Nabi bertanya padanya, "Wahai malaikat maut, mengapa tadi engkau melihat ke arah tamuku dengan tatapan tajam, hingga membuatnya takut?" Malaikat maut kemudian menjawab, "Sebenarnya aku merasa sangat heran. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan padaku untuk mencabut nyawa orang itu di negeri India. Namun saat kutemui ia berada sangat jauh dari tempat yang telah ditentukan itu." Malaikat melanjutkan ceritanya kembali, ia menuturkan bahwa akhirnya diputuskan untuk menunggu dan mengawasi tamu itu hingga ia sampai di India. Kemudian ada angin yang sangat cepat membawanya ke negeri India. Aku mengikutinya, lalu kucabut nyawa orang itu di negeri India. Sesuai dengan yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepadaku. Dari kisah ini, kita mendapatkan hikmah bahwasanya, kematian tidak dapat dihalau dengan apapun. Malaikat Israel datang pada siapa saja yang sudah digariskan untuk mati. Sebagaimana yang tercantum dalam Al-Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 8. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum
ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, ia pasti menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu Dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.